Indonesia dibangun dengan mempersatukan banyak wilayah dengan latar belakang yang berbeda. Tujuannya satu, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun masih ada beberapa pihak yang menolak dan ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya KKB atau OPM Papua dan GAM. Keduanya tidak segan menggunakan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, yakni berpisah dari Indonesia. Lantas bagaimana kedua kelompok ini bisa muncul? Mari kita bongkar. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, yakni suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror, baik kepada warga sipil maupun kepada TNI dan Polri. Sebelumnya KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut dengan Irian Jaya. OPM sendiri selalu menyuarakan referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dalam memperjuangkan keinginannya, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Terkait hal ini, pemerintah berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan jumlah anggaran yang besar. Namun dalam perjalanannya, anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tak terserap secara merata ke masyarakat. Kondisi ini lantas memunculkan gerakan perlawanan yang masif dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada 1996, saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan kem hutan. Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. KKB Papua merupakan kelompok yang menghendaki Papua melepaskan diri dari NKRI. Kelompok ini pun disebut sebagai gerakan separatis. Adapun perubahan istilah dari OPM ke KKB dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. OPM berbeda dengan KKB Papua, sebab teror yang saat ini disebarkan dibekali dengan persenjataan yang lengkap dan mutakhir, sehingga kelompok ini lebih sulit dikendalikan. Kemudian bila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, maka orang ini akan ditahan dengan alasan kriminalitas. Setidaknya ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan menurut para pemimpinnya, yakni Lekagak Telenggen, Agianus Kogoya, Joni Botak, Demianus Magayogi, dan Sabinus Wakar. Dari kelima kelompok ini, 2 diantaranya disebut sebagai kelompok yang paling berbahaya, yaitu Lekagak Telenggen dan Agianus Kogoya. Kelima kelompok KKB Papua beraksi di kawasan pegunungan di Papua. Terdapat beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB Papua, seperti Kabupaten Puncak, Yahukimonduga, dan Intan Jaya. KKB Papua melakukan pemberontakan melalui sejumlah aksi kejahatan. Mereka melancarkan penyerangan terhadap pekerja, melakukan pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah, sekolah, puskesmas, maupun fasilitas lain di wilayah Papua. Pada saat melakukan aksi teror, para anggota KKB Papua kerap mengenakan baju kaos atau singlet loreng, memakai kalung manik-manik dominasi warna merah, serta mengecat muka berwarna hitam. Tak selalu persis sama, tetapi tampilan khas anggota KKB Papua tak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, mereka kerap membawa senjata api laras panjang yang sewaktu-waktu digunakan untuk melumpuhkan musuh. Meski ditetapkan sebagai kelompok kriminal dan separatis, dukungan terhadap KKB Papua justru bermunculan. Dukungan Papua Merdeka datang dari sejumlah pejabat dan politikus mancanegara. Di Inggris, Partai Buruh Inggris menyatakan dukungannya terhadap Papua Barat pada tahun 2016 lalu. Di Selandia Baru, 11 anggota parlemen dan politikus turut memberikan dukungan untuk Papua dengan menandatangani deklarasi Westminster di tahun 2017. Kemudian ada Partai Buruh Australia, Charlotte Salway saat menjadi Perdana Menteri Vanuatu, Presiden Nauru Honbaron Divavesi, Presiden Republik Kepulauan Marshall Hilda Heini, Perdana Menteri Tuvalu Hon Enele Soeneso Pogoa, dan perwakilan Republik Palau untuk PBB Caleb Tindale Okuchioto. Kita beralih ke pembahasan gerakan Aceh Merdeka. Sama seperti organisasi Papua Merdeka atau kelompok kriminal bersenjata Papua, gerakan Aceh Merdeka atau GAM juga merupakan sebuah gerakan separatis bersenjata yang bertujuan untuk melepaskan Aceh dari Indonesia. GAM dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan Ditiro. Konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan GAM diakibatkan oleh perbedaan keinginan dan telah berlangsung sejak tahun 1976 hingga 2005. Konflik ini menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.
Konflik di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yakni perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik ini, Gerakan Aceh Merdeka melalui 3 tahapan berdasarkan urutan tahun, yakni tahun 1977, 1989, dan 1999. Pada tahun 1977, GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. Namun saat itu pemerintah pusat berhasil menetralisir sehingga GAM gagal dalam perang gerilyanya. Selanjutnya pada tahun 1989, GAM memperbarui aktivitasnya. Kelompok ini mendapat dukungan dari Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Pemberian pelatihan dari luar negeri menunjukkan kalau tentara GAM sudah lebih tertata dan terlatih. Akibat munculnya ancaman baru ini, wilayah Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus. Saat itu desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan para anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diyakini bahwa terdapat 7.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama misi daerah operasi militer khusus berlangsung. Berlanjut pada tahun 1998 ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Yusuf Habibie. Semasa kepemimpinannya, Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya. Namun 1 tahun berselang, tindak kekerasan semakin meningkat. GAM melakukan pemberontakan terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa. Aksi ini didukung dengan penyelundupan senjata besar-besaran oleh GAM dari Thailand. Memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh turut berkembang dengan 30.000 personil. 1 tahun setelahnya bertambah menjadi 50.000 personil. Jumlah ini membantu pemerintah dalam melancarkan serangan besar-besaran pada tahun 2003 di Aceh. Sebab kala itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM mengakibatkan kematian ribuan warga sipil. Pada 26 Desember 2004, gempa bumi melanda wilayah Sumatera termasuk Aceh. Kondisi ini memaksa kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja berundingan. Dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional, pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada 27 Februari 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia. Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaludin, Sofian Ajalil, Farid Hussein, Usman Basya, dan Igusti Wesaka Puja. Sementara dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah M. Nur Juli, Nurdin Abdul Rahman, dan Bahtiar Abdullah. Dari pertemuan tersebutlah muncul beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian. Perdamaian ini kemudian ditandai dengan ditanda tanganinya nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Pasca perjanjian damai, senjata GAM yang berjumlah 840 buah diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005.